Untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang akan datang, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MS untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021. Dan penahanan akan dilakukan di ruang Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Kafling 1, Gedung ICLC. Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, resmi melakukan penahanan terhadap tersangka Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M. Syahrial. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020 sampai tahun 2021. KPK membawa M. Syahrial ke Jakarta setelah menetapkannya menjadi tersangka kasus penyuapan terhadap penyidik KPK asal Kepolisian Stepanus Robin 47. Syahrial disangka memberikan uang 1,3 miliar rupiah itu agar Robin bisa menghambat kasusnya yang tengah diselidiki KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan. Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M. Syahrial terjerat dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kota Tanjung Balai. Sebelumnya dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka lainnya pada hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021 lalu, yakni Stepanus Robin 47 dan Maskur Husain. Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan pada tersangka M. Syahrial untuk 20 hari ke depan, terhitung dimulai tanggal 24 April tahun 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei tahun 2021 di Rutan KPK Cabang Kafling C1 Gedung ACLC. Sementara, saat ditanya wartawan, M. Syahrial enggan menanggapi pertanyaan terkait keterlibatan beberapa pihak dalam perkara ini, termasuk keterlibatan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai perantara pertemuan membahas perkara tersebut. Dikatakan Syahrial bahwa dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Tanjung Balai dan dirinya berjanji akan kooperatif memberikan keterangan yang baik dan benar pada KPK. Sebagaimana diketahui pada Oktober tahun 2020, penyidik KPK Stepanus Robin 47 melakukan pertemuan dengan pengacara Maskur Husain di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Aziz Syamsuddin memperkenalkan keduanya karena diduga Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan. Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan M. Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. M. Syahrial menyetujui permintaan keduanya tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman dari Stepanus Robin, dan juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus Robin, hingga total uang yang telah diterimanya sebesar 1,3 miliar rupiah. Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus Robin, M. Syahrial lalu diberikan kepada Maskur Husain sebesar 325 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Maskur juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar 200 juta rupiah, sedangkan Stepanus Robin dari bulan Oktober tahun 2020 sampai April tahun 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama sebesar 438 juta rupiah. Atas perbuatannya, M. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut keterangan Ketua KPK, Firly Bahuri dalam keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Rekan-rekan wartawan dan jurnalis serta segenap warga negara Indonesia berada dimanapun berada, pada siang hari ini tentu saya yakin seluruh anak bangsa mengikuti perkembangan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh KPK. Untuk itu, pada kesempatan pada siang hari ini, poin pertama yang ingin kami sampaikan adalah KPK dan segenap pegawai KPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan sekaligus perhatian serta semangat kepada KPK untuk tidak pernah berhenti dan terus berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tentu rekan-rekan mengikuti karena sesungguhnya proses penyidikan itu adalah salah satu proses dan rangka mencari keterangan dan alat bukti sehingga kita tahu membuat terangnya suatu perkara tindak pidana dan kita temukan tersangka. Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam hal penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Dan hari ini kita akan sampaikan hasilnya sebagai berikut. Sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa pada hari Kamis yang lalu, Kamis April 2021, KPK telah menyampaikan kepada rekan-rekan semua ada 3 tersangka yang sudah kita umumkan. Yang pertama adalah saudara SRP, kedua adalah MH, yang ketiga adalah MS. Saudara SRH dan SRP dan MH sebagaimana kemarin sudah kita umumkan, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hari ini saudara MS sudah ada di kita bawa dari Tanjung Balai, Medan, malam tadi di Medan, pagi tadi kita berangkatkan dari Medan ke Jakarta. Tiba di Jakarta 08.10 di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saudara MS patut diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang akan datang, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MS untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021. Dan penahanan akan dilakukan di ruang Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Kapling 1, Gedung ICLC. Sebagai upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19, tersangka MS akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK RI. Adapun konstruksi perkara dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar bulan Oktober 2020, MS menemui AZ, Wakil Ketua DPR RI di rumah dinas di Jakarta Selatan, dan menyampaikan permasalahan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan dan terjadi di daerah pemerintahan Kota Tanjung Balai.
Jadi MS menyampaikan bahwa ada penyelidikan KPK tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan kota Tanjung Balai. Setelah itu, saudara AZ memerintahkan kepada ajudan untuk menghubungi SRP. AZ langsung memperkenalkan MS dengan SRP dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK dengan maksud untuk tidak dinaikkan ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Setelah pertemuan tersebut, SRP mengenalkan MH melalui telepon kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah kota Tanjung Balai. Untuk itu ditindaklanjuti dengan untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dan MS menyiapkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. MS menyetujui permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer ke rekening bank milik RA, teman dari saudara SRP, dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP, sehingga total penerimaan yang diterima oleh SRP berkisar 1,3 miliar. Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH. Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti. Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar 325 juta dan 200 juta, jadi 2 kali kasih. MH juga diduga menerima uang dari pihak lain senilai 200 juta rupiah, sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021 juga diduga telah menerima uang tunai dari pihak lain melalui, uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar 438 juta rupiah. KPK, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK berharap dan meminta kepada seluruh pihak serta mengingatkan agar kalau ada pihak-pihak yang mengaku dari KPK meminta imbalan supaya mengurus suatu perkara, segera dilaporkan ke KPK, dan KPK pasti akan tindak lanjuti. Kami tetap berkomitmen bahwa KPK zero toleran terhadap penyimpangan. Siapapun pihak yang terlibat, kita akan lakukan penindakan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, dan kita harus mengedepankan prinsip-prinsip the sunrise and the sunset principle. Setiap orang yang dikenakan sebagai tersangka, segera kita periksa dengan cepat dan segera kita bawa ke peradilan. Kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa melalui forum ini, kesempatan ini, KPK tidak pernah lelah. Ya, kami selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, untuk berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tidak mengkhianati kepercayaan rakyat.
Karena sesungguhnya para kepala daerah, kita semua sama-sama diberikan mandat dan amanat oleh rakyat untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan dan tidak melakukan korupsi. Terakhir dari kami ingin kami sampaikan, situasi sampai hari ini pegawai KPK tetap kompak, menjaga integritas, dan terus melakukan pemberantasan korupsi. Sekalipun langit runtuh, hukum harus tegakkan. Fiat Justitia Ruwat Sailo. Jiwa insan KPK untuk bangsa negara, mengabdi untuk negeri, membebaskan Indonesia dari korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Pak Juru Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.